Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Ucu Koswara. Kali ini dalam sebuah video yaitu membuat kelas online dengan Google Classroom. Sebagaimana kita tahu bahwa Google sudah lama ya meluncurkan Google Classroom ini dan didedikasikan untuk para guru, dosen untuk proses pembelajaran online. Sebagaimana kita tahu, Google Classroom ini bisa dibuka atau bisa didapat melalui Google dan bisa dipakai melalui PC atau laptop atau handphone ya, smartphone gitu ya. Oke, baik, kita langsung saja bagaimana kita membuat kelas online dengan Google Classroom ini. Saya membuatnya melalui PC ya. Pertama kita masuk ke Google ya di browser masing-masing, boleh Chrome, Firefox atau yang lain-lain. Silahkan ketik Google Classroom, dan perlu diingat bahwa kita harus memiliki akun Google dulu dan login melalui akun Google-nya. Kemudian kita buka Google Classroom. Oke, karena saya sudah login dengan Google saya di PC ini atau di laptop ini, maka langsung bisa terbuka ya. Kemudian setelah itu saya misalkan saya memiliki satu kelas ya, kita tambahkan saja kelas kita ini. Ada gabung, ada buat kelas ya, kita klik buat kelas. Oke, tinggal di checklist saja, kemudian lanjutkan. Nah, kita isi nama kelasnya, misalnya kelas kalkulus. Kemudian bagiannya misalnya tingkat 1 semester 2 misalkan begitu ya. Kemudian mata pelajarannya kalkulus, katakanlah kalkulus 1 gitu ya, atau silahkan sesuaikan saja ruangnya. Maksudnya di sini adalah ruang offline ya, kita ya tulis saja lah ruang sesuai dengan absen atau sesuai dengan jadwal. Atau bisa saja di sini juga kita tulis spesifik mata kuliahnya ya, kelas kalkulus 1 begitu. Kemudian langsung dibuat. Maka oke, agak lama. Nah, oke, kita sudah memiliki satu kelas online ya di Google Classroom ini. Pertama kita harus mengundang anggota ya. Anggota ini kelas kita gitu ya. Nah, anggota ini siswa, kita harus mengundang anak-anak ya. Kita boleh melalui WhatsApp atau apa, dan ketik ini ya. Jadi Google Classroom sudah memberikan kode kelas yang khusus diberikan kepada mahasiswa atau siswa di kelas itu ya. Misalkan di sini G4CLSC7. Jadi kita sebarkan saja ini melalui ketua kelasnya. Saya contohkan ya, misalkan setelah kode ini dibagikan melalui WhatsApp misalnya kepada siswa atau kepada mahasiswa, maka mahasiswa itu mendownload Google Classroom-nya, kemudian join kelasnya. Misalkan saya akan join dengan handphone saya, G4CLSC7. Oke, saya join.
Oke, setelah saya join kita bisa melihat muncul bahwa ada satu orang mahasiswa katakanlah yang sudah masuk. Ya, kalau misalkan mahasiswanya banyak ya tinggal nanti masuk sendiri banyak begitu. Oke, katakanlah mahasiswanya atau siswanya ini sudah banyak, jadi kita sudah tahu siswa-siswa yang sudah masuk ke kelas kita ini. Oke, selanjutnya ya kita bisa mengucapkan sesuatu di sini, misalkan selamat datang. Nah, misalkan saja begitu, kita posting aja. Nanti postingan kita ini dilihat oleh mahasiswa atau siswa kita dan mereka bisa komen selamat datang, misalkan saya komen ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada yang komentar ya dari murid kita lah, mahasiswa kita, selamat datang dan lain seterusnya. Oke, yang paling penting pada kelas kita ini, kode kelas ini kita tidak boleh membagikannya kepada sembarang orang ya, khusus untuk kelas kita saja, pada mahasiswa kelas kita saja. Oke, selanjutnya bila mana kita akan membagikan informasi atau handout atau perkuliahan online, maka kita bisa membagikannya melalui forum ini ya. Kita bagikan kepada semua siswa, misalnya begini, handout 1, misalnya saya ambil aja judul di sini, itu kalkulus. Oh, kelasnya kalkulus 2 ya, tapi nggak apa-apa ya, kita inikan saja definisi antiturunan dan notasi sigma misalnya. Definisi antiturunan dan notasi sigma. Jadi sesuaikan saja materi yang Bapak Ibu akan ini tambahkan. Ya, kita tambahkan di sini silahkan untuk dipelajari secara mandiri misalnya. Nah, kita tambahkan handoutnya ya, kita akan posting file yang sudah kita buat ya, file handout 1, misalkan kita upload di sini ya, kita buka dulu filenya, misalkan ini ya kita drag, tarik, lalu simpan di sini. Nah, atau boleh diambil melalui cara tadi ya, kita upload saja. Nah, jadi ini adalah materi yang harus mereka pelajari ya, mereka akan download dan membacanya. Kemudian kalau misalkan punya video pembelajaran tentang ini, kita boleh tambahkan video itu ya melalui link ya, atau kalau disimpannya di YouTube ya kita buka YouTube. Contohnya begini, misalkan saya membuat video pembelajaran ya, kemudian mereka harus saya harus membagikannya kepada mahasiswa misalnya ya, kita buka saja YouTube karena menyimpannya saya di YouTube, lalu kita kopikan saja link ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kita kopikan lalu dipaste di YouTube ini. Klik YouTube, kemudian nanti ada URL ini, lalu dipastekan di sini. Nah, seperti itu.
sini bisa ya, atau biasanya di URL ini juga harusnya bisa secara otomatis. Nah, secara otomatis maka video ini akan tertautkan ya, tinggal kita klik tambahkan. Nah, jadi selain handoutnya juga ada videonya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa mencari-cari video tentang Bapak Ibu juga banyak ya di sini, atau tidak perlu membuat sendiri juga tidak jadi masalah. Jadi kita cari video-video pembelajaran, kemudian dimasukkan sesuai tema atau sesuai handout yang diberikannya. Bisa juga handout itu kalau Bapak Ibu sudah menyimpannya di Google Drive boleh, atau menggunakan link, misalnya materinya dari eksternal ya, dari luar, misalkan jurnal dan lain sebagainya, kita simpan aja linknya di sini supaya mereka membuka. Nah, setelah itu kita posting. Nah, maka pada saat kita memposting, maka mahasiswa kita akan ada notifikasi ya, untuk pertemuan online pertama misalnya ya, akan notifikasi bahwa mereka harus mendownload ini dan membuka videonya seperti itu. Yang kedua, apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan tugas kepada mahasiswa ya, selain daripada materi yang diberikan ya, kita tinggal memberikan tugas. Bisa tugas, klik tugas ini, kita bisa membuat tugas, pertanyaan dan lain sebagainya. Kita tambahkan saja, misalnya saya ingin membuat tugas ya, saya ingin membuat tugas yang judulnya ya tugas 1 lah, tugas 1 misalnya, atau tugas handout 1 begitu ya. Petunjuk opsionalnya terserah, silahkan misalnya kerjakan beberapa soal berikut, kemudian foto dan upload, misalkan jadi jawabannya ya, kemudian jawabannya di foto dan upload ya, misalnya, dan uploadkan, oke, misalnya begitu ya. Ya, tugasnya misalnya soalnya bisa kita seperti tadi, bisa file, bisa dan sebagainya, kita tautkan saja di situ. Kemudian poinnya, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan poin, silahkan kliknya, poin tertingginya misalkan 100 atau berapapun terserah di sini. Kemudian tenggat waktu bisa dibatasi juga, misalnya 1 minggu misalnya. Jadi kita klik saja akhirnya di sini, waktunya, jamnya mau jam berapa. Nah, seperti itu. Nah, untuk topik ini silahkan disesuaikan saja. Nah, kemudian tinggal klik tugaskan. Nah, maka mahasiswa kita akan menerima notifikasi ini dan membukanya untuk tugas. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menilai ya, para mahasiswa itu dengan tugas yang misalkan tugas itu sudah selesai ya, sudah diupload, kemudian kita bisa melihat ada mahasiswa di sini, mahasiswa kita sebanyak kelas kita itu, dan siapa yang sudah kita periksa, kita bisa checklist. Misalnya sudah ada yang mengirim, nah kita checklist saja dan memberikan nilai begitu ya. Nah, dan diberikan nilai setiap orangnya. Baik, saya kira seperti itu saja. Jadi ini cukup bagus ya untuk kita gunakan di samping perkuliahan offline. Jadi perkuliahan online juga kita bisa memanfaatkan aplikasi ini dari Google yang cukup baik. Baik Bapak Ibu, sekian saja paparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.